Welcome to the Base Space Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas atau sedikit menjelaskan materi mengenai teks puisi. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Litra dengan NPM A1A022089. Saya berasal dari kelas 6C. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi mata kuliah TIK. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau sedikit membahas pengertian dari puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan imajinasi pengarang secara indah dan bermakna. Puisi menggunakan bahasa yang padat, penuh makna, dan memiliki irama serta rima tertentu. Yang kedua, itu terdapat ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu yang pertama menggunakan bahasa yang mendalam. Yang kedua, memiliki diksi atau pemilihan kata yang khas. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa atau yang sering disebut majas. Yang keempat, itu memiliki rima, persamaan bunyi dan irama. Dan yang terakhir, itu disusun dalam bentuk bait dan lirik. Selanjutnya, ada juga jenis-jenis dari puisi. Jenis puisi yang pertama adalah puisi lama. Yang kedua adalah puisi baru. Dan yang terakhir itu adalah puisi kontemporer. Selanjutnya, itu terdapat unsur-unsur dari puisi. Nah, unsur puisi terdiri dari dua. Yang pertama, ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, diksi, majas, rima, irama, amanat, dan makna. Dan yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang penyair, nilai sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi isi puisi. Adapun struktur puisi. Struktur puisi yang pertama itu ada struktur fisik atau tipografi. Struktur fisik yaitu tata letak kata, bait, dan larik dalam puisi. Terus yang kedua ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang khas dan penuh makna dalam puisi. Yang ketiga ada imajinasi, yaitu penggambaran suasana atau perasaan melalui kata-kata yang dapat merangsang indera pembaca, penglihatan, pemandangan, penciuman, atau yang lain-lain. Terus yang keempat ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau sering disebut majas, yaitu penggunaan bahasa kiasan seperti metafora, hiperbola, dan lain-lain untuk memperindah puisi. Terus yang terakhir ada rima dan irama, yaitu pola bunyi yang berulang dalam puisi untuk menciptakan kesan. Adapun fungsi dan tujuan dari puisi. Yang pertama itu mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair. Yang kedua, memberikan pesan moral atau refleksi kehidupan. Dan yang terakhir, membangkitkan emosi pembaca atau pendengar dan menjadi media kritik sosial dan budaya. Ada juga cara untuk menganalisis puisi. Untuk memahami makna dalam puisi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, membaca puisi dengan seksama. Perhatikan judul dan isinya secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi unsur intrinsik, yaitu analisis tema, diksi, gaya bahasa, rima, dan irama. Yang ketiga, menemukan makna dan pesan, yaitu tafsirkan makna tersirat dalam puisi sesuai konteks. Dan yang terakhir, mengaitkan dengan unsur intrinsik, yaitu hubungan dengan latar belakang penyair, budaya, atau kondisi sosial saat puisi dibuat.
Yang terakhir, kesimpulan. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan bahasa yang indah, padat, serta penuh makna. Ciri khasnya meliputi penggunaan diksi khas, majas, rima, dan irama. Puisi memiliki berbagai jenis, seperti puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Selain sebagai ekspresi seni, puisi juga berfungsi menyampaikan pesan moral, kritik sosial, dan refleksi kehidupan. Keindahan dan maknanya dapat dipahami melalui unsur intrinsik dan ekstrinsipnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.